Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vena Veronica Tenda dengan NIM 2008110207. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil video yang telah saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah perbankan dan lembaga keuangan. Pada kesempatan ini video saya mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Nah, apa itu BPR? Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang berarti kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, kegiatan falas, dan perasurian. Nah, yang kedua ada asas, tujuan, serta fungsi BPR. Nah, asas Bank Perkreditan Rakyat adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, bagaimana fungsi BPR? Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Yang berikut ada tujuan dari BPR adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan juga dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan juga kestabilisan nasional. Untuk ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, banyak yang sasarannya melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, dan juga pedagang serta pengusaha kecil, pegawai, dan juga pensiunan. Dikarenakan sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan lawan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan rentenir. Yang berikut ada kegiatan usaha BPR. Tentunya ada 4 kegiatan yang dijalankan oleh BPR. Dan yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan berjangka, tabungan, dan juga dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Kemudian memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Yang berikut ada dasar hukum dan pendirian BPR. Dasar hukum BPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 dengan tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang perbankan. Berikut, pada pendirian BPR diperlukan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana bank umum. Dan pada proses izin usaha dari Bank Indonesia diperlukan 2 tahap, yaitu tahap persetujuan prinsip dan perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua proses ini belum terpenuhi, maka BPR tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan. Nah, untuk syarat umum pendirian BPR, BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan oleh yang pertama warga negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia. Yang kedua ada Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh warga negara Indonesia.
Yang ketiga ada pemerintah daerah, dan yang terakhir dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, di sini ada kepemilikan BPR. Kepemilikan BPR oleh badan hukum wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum perseroan terbatas. Perusahaan daerah atau koperasi paling banyak sebesar modal sendiri, bersih, dan badan hukum yang bersangkutan, dan tidak melebihi jumlah yang diperankan oleh badan hukum tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya, paling banyak sebesar jumlah yang diperkenankan baik badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.